kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan peningkatan kompetensi ini menjadi suatu hal yang wajib bagi kita semua selaku insan di dunia pendidikan. Di sini pendidikan yang harus memenuhi tumbuh kembang anak, di mana seorang pendidik itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta untuk haknya, melainkan hanya untuk berhamba pada anak. Di sini kata berhamba pada anak di sini bukan kita sebagai budak untuk anak kita, itu tidak, tapi kita tidak otomatis mengikuti kemauan anak itu tidak, tapi kita harus tahu posisi kita tadi seperti yang diserangkan oleh Bu Yanti tadi, yaitu untuk menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan mereka dan keselamatan. Dalam pendidikan yang berpihak pada anak ini nama lainnya yaitu student centered learning. Itu tulisannya bagaimana itu? Harus kita terapkan, ya, harus kita terapkan karena berpihak pada anak itu menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Ini kalau ini pembelajaran yang bersentra pada guru, kita fokusnya ke guru menerangkan di depan apa yang terjadi, nanti pembelajarannya hanya searah dan kurang bermakna. Anak dari situ nanti akan tumbuh kejadian, misalnya yang pertama itu anak kurang semangat belajar. Kalau kita kadang terlalu menerangkan, anak yang di belakang itu mikir apa, melamun sendiri, itu yang terjadi. Yang kedua, anak kesusahan belajar. Ini tadi yang diterangkan guru itu apa di depan, kok ngomong terus. Kemudian yang ketiga, ini tidak dominan untuk belajar. Kadang kita sering menemukan anak-anak itu yang sering ngantuk, tidur di kelas, itu karena apa? Minat untuk belajar mereka kurang. Kemudian hubungan pendidik dengan anak itu kurang harmonis. Kadang kita seperti saya guru matematika baru masuk saja, kadang perhatian anak sudah menelan. Acuh tak acuh, ini masih nanti masuk dikasih tugas, kasih ini sudah hubungannya sudah tidak harmonis lagi. Kemudian untuk pendidiknya pusing karena materinya kok anakku kok nggak paham materi ini. Itu gimana? Ini sudah dikasih, sudah diulang beberapa kali kok tidak paham. Itu kalau disuruh itu yang bersentra pada guru. Tapi berbeda nanti kalau kita bersentral pada anak. Ini disebabkan kalau pembelajaran saat ini kita perseptif orang dewasa. Padahal kalau perlu dipikirkan seandainya anak sudah nyaman dalam belajar, maka prestasinya akan muncul. Maka perlu dirubah pemahaman kita tentang pembelajaran. Kita sekarang tidak berfokus pada diri kita sebagai pendidik, tapi kita harus berfokus pada anak, ya. Tapi fokus pada anak ini harus memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Kodrat anak tadi yang suka main,
kasihlah permainan. Yang suka main game, kasihlah pelajaran yang berkaitan dengan game. Itu main game, HP itu termasuk produk zaman karena mengikuti perkembangan zaman. Tidak menonton, oh kita sudah produk zamannya sudah tidak pakai apa itu jiting kalau menghitung. Kalau zaman dulu kalau menghitung kan pakai jiting, sekarang sudah tidak terpakai. Kalau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Sodo. Untuk ini, pembelajaran yang berpihak pada anak itu nanti akan menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan, serta akan menggali potensi-potensi anak. Ini nanti saya ceritakan sesuatu. Kemudian ini dengan pembelajaran yang berpihak anak, maka pembelajarannya akan lebih bermakna sesuai dengan kebutuhan anak. Pembelajaran sesuai dengan potensi yang ada pada anak. Tiap anak itu distimulus akan muncul potensi yang terbaik mereka. Kemudian anak belajar dengan bahagia. Dengan membuat trapesium. Yang pertama kita buat garis ke atas, melengkung ke atas ini untuk menunjukkan usia sekolah kita dari 0 sampai kita lulus S1, S2, pendidikan kita sampai di mana. Kemudian garis mendatar ini nanti untuk usia kerja kita, mulai dari usia berapa sampai pada usia yang menurut ini adalah masa pensiun. Nanti dilukiskan ini satu titik untuk usia kita. Dalam tengah-tengah ini nanti kita tuliskan pengalaman atau peristiwa masa lalu waktu sekolah. Ya, waktu sekolah kita. Waktu sekolah itu ada yang peristiwa baik dan peristiwa buruk. Dan kita tuliskan apa yang terbenak di dalam pikiran kita. Bapak Ibu semuanya telah menuliskan ingatannya. Itu untuk apa toh? Kita ingatkan anak sekarang. Kalau kita mendidik anak sekarang, itu anak tentunya nanti 20 tahun, 10 tahun seperti kita mengingat masa lalu. Jadi kalau kita mempunyai pembelajaran karakter, sifat, potensi anak itu harus ditumbuhkan dari usia sedini mungkin, biar terpupuk nanti dan dapat tertanam sampai usia berapa, sampai kita mengingat itu. Seperti tadi Bu Wail bercerita kalau pernah ke Piles, ya, ke Piles itu mempunyai arti. Bu Wail disuruh berhati-hati. Setiap kali ke Piles pasti beliau mengingat, oh kalau
98% itu masih ada di dalam diri anak tersebut. Nah, dari perilaku atau karakter yang ada di dalam diri itu yang sejumlah 88% itulah yang nanti akan kita munculkan. Bagaimana cara munculkannya? Itu yang harus kita pikirkan. Karena di dalam 88% itu tidak disadari oleh anak, dan tidak terlihat oleh kita. Karena di dalam hati, di dalam anak itu ada, dalam hati itu ada kota hitam. Kota hitam itu ada pola pikir, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai. Yang ketiga-tiganya ini akan membentuk soft skill atau perilaku. Nah, identitas dalam pola pikiran, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai ini yang membentuk identitas hakiki seorang anak. Akan membentuk suatu karakter dari yang dimunculkan identitas anak tadi, akan memunculkan suatu karakter. Dan karakter ini akan tumbuh melalui pembiasaan secara terus-menerus. Latih berpikir lambat dan cepat. Ya, sebenarnya lambat. Kemudian cepat seperti langsung menjawab. Itu cara kerjanya tidak memakai waktu, jadi tidak memakai energi. Cepat kan, jadi kita mengolah pikiran kita tidak tergesa-gesa, tergesa-gesa harus ketemu. Ada energinya sedikit yang kita gunakan, tapi berbeda. Halo. Bagus yang kami Bu, bagus. Iya. Yang kedua adalah berpikir lambat. Ini pemikiran. Pelan, logis, lebih bertujuan. Tadi kita berpikirnya logis, lambat. Kita lihat dulu. Apa toh yang tadi kasusnya dianalisa dulu. Baru diambil suatu keputusan. Cara kerjanya lambat, logis, analitis, dan penuh pertimbangan. Otak rektil itu tentang rektil, gimana rasa. Ya, ini hanya untuk bertahan hidup. Bagaimana mempertahankan hidup? Ya, ada kota kita seperti itu. Kemudian bertahan hidup, kalau kita ingin sesuatu untuk bertahan hidup, itu kita menggunakan otak rektil. Kemudian ada otak mamalia yang suka emosian, itu pakai otak mamalia. Utamanya dulu yang pakai emosi sedikit-sedikit. Emosi di sini tidak hanya emosi marah loh ya, bisa emosi senang, menangis, gembira, itu emosi, ya. Itu emosi. Kita menggunakan otak mama, ya. Otak anak yang lebih. Silakan kontak menggunakan alat lebih bagus. Kita serapnya makin terkontrol. Apalagi kalau kita ini memperdayakan otak kita yang ini, otak luhur manusia ini sangat-sangat bagus. Dan kita harapkan kita bisa mengoptimalkan otak luhur, memanfaatkan otak luhur manusia. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali
kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi ini yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Kalau ada kesalahan itu tidak ditebus, namun untuk untuk belajar dari kesalahan. Kalau ada kesalahan itu tidak ditebus kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahan itu biar tidak terulang kembali. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kita memperbaiki hubungan. Yang tadinya anak itu melakukan kesalahan itu mesti anak itu terasa terpencil dengan di lingkungannya. Itu kita kasih perbaikan hubungan dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan. Ini tawaran, kita menawarkan sesuatu, tapi tanpa memaksa mereka. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita menuntun diri anak itu untuk melihat ke dirinya masing-masing, dikembalikan ke kodratnya, ke keyakinannya. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang mendasari tindakannya, semua tindakan anak itu mempunyai tujuan. Entah tujuannya tadi sesuai dengan kebutuhan 5 kebutuhan pokok tadi. Apa itu? Nah, itu pasti punya tujuan masing-masing. Kemudian ciri yang berikutnya, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, restitusi itu cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita fokusnya ke karakter anak, bukan untuk menindak anak. Yang berikutnya, restitusi itu fokus pada solusi penyelesaian dari suatu masalah. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dikembalikan lagi. Nah, ini ada sedikit restitusi yang ini berkaitan dengan yang langkah yang pertama, yaitu dengan menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitasnya dulu. Kalau sudah distabilkan identitas, kita validasi kesalahan yang ada. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah, dari sini nanti ini ada cara-cara untuk menstabilkan identitas. Kalau seorang guru menstabilkan identitas, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu gurunya itu bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Cara penyampaiannya harus penuh kasih sayang, tidak membentak atau tidak merasa itu memaksa anak, tapi dengan halus. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu tidak tertarik dengan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah contoh-contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas kalau seseorang anak merasa bersalah. Kemudian validasi tindakan yang salah, membantu murid untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Yang kebutuhan dasar tadi ada power, ada freedom, love and belonging, fun and
survival. Itu kebutuhan yang anak butuhkan. Nah, gurunya itu bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ada lagi yang mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita mencari kesalahan anak, menanyakan kesalahan yang diperbuat oleh anak. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid ini menanyakan keyakinan yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini misalnya dengan kata-kata kalau nilai apa yang kita percaya di dalam kelas ini yang berkaitan dengan kesepakatan kelas tadi. Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kalau hanya semacam ini ada intervensi 30 detik ini untuk mengenali murid untuk kembali ke tujuan semula. Itu bisa seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini dikembalikan lagi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Itu contoh introspeksi 30 menit. 30 detik. Ada ini yang sudah dipraktekkan di kelas. Ini kita ada anak kesalahan, misalnya anak membuang ada di dalam kelas membuang sampah sembarangan, menyobek-nyobek kertas langsung dihembuskan. Itu kan kotor semuanya. Itu ada anak yang melaporkan ke guru walinya. Bagaimana guru walinya itu mengatasi? Nah, kita harus melihat tadi dari segitiga restitusi ini. Kita tidak boleh langsung menjudge anak itu. Misalnya yang mengotori tadi si Andi sini. Kamu mengotori ruangan satu sekarang. Itu kita tidak diperbolehkan. Kita harus melihat validasi dulu. Kita kaget, Andi, kenapa kamu mengotori kelas? Dicari alasannya dulu. Misalnya, saya senang kok Bu. Ini kan biar saya nggak bosan dengan pelajaran. Nah, ini untuk identitas, ya. Kemudian tindakan yang bersalah tadi validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Apakah boleh? Apa keyakinan kelas yang ada di dalam kelas ini? Tadi pasti si Andi mengingat kalau di dalam kelas tadi harus menjaga kebersihan. Kita tidak boleh langsung menyuruh menyapu, tapi kita kembalikan. Kalau begitu, apa yang harus Andi lakukan? Baru Andinya menjawab, membersihkan dengan menyapu. Nah, munculnya menyapu itu bukan dari mulut kita sebagai guru, tapi dari diri anak itu. Kalau ada kesalahan semacam itu, anak berbuat salah, untuk perbaikannya tidak dari kita, tapi kita munculkan dari anak. Begitu. Ini contoh singkat. Sekian saja karena waktu sudah sangat-sangat sore. Saya akhiri. Tetap semangat